Saya punya doa-doa yang bisa kita banggakan ketika ada teman-teman lainnya bertanya, kalau kamu berdoa bagaimana caranya? Agama lain ada TK. Kenapa agama kita sedikit? Itu yang saya sedih banget gitu loh ya. Karena orang bisa, kenapa kita tidak gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Kalimantan Timur menuju ke Jakarta ingin belajar lebih maju untuk meningkatkan TK kita di Kalimantan. Jadi intinya kekurangan kami di sana, kami ingin motivasi dari pendiri dari PAUD Abilasa di sini atau TK di sini. Itu tujuan kami pertama, terutama motivasi. Kebetulan di sana kita baru membangun TK itu jalan 2 tahun. Jadi perjuangan kita sangat berat sekali untuk mencari siswa di sana, terutama khusus Hindu. Kebetulan kami dari Kalimantan yang di Jakarta sini di Abilasa yang kami kenal Ibu Tiwi. Jadi sebelum kita menuju ke sini kita sudah koordinasi bahwa kita ingin berkunjung ke TK Abilasa untuk menimba ilmu kekurangan-kekurangan kita dari sana. Dan kami berterima kasih sekali untuk Ibu Tiwi dan Kepala Sekolah Ibu Dwi yang memberi kesempatan kami datang ke sini bersama rombongan kita 5 orang di sini, kebetulan dari sekolah cabang dari Widya Pasraman Mulawarman dan Kedungga. Itu ada 1 orang, beliau Ibu Puturia, terus Bunda Umi, saya sendiri, Bunda Dewi dan Bunda Ulan. Kebetulan beliau juga guru-guru TK semua. Di Kalimantan Timur itu baru ada 2 untuk TK Hindu. Jadi kita disarankan dari pusat untuk membangun TK itu. Makanya kita kurikulum kita mengikuti dari pusat, dari Abilasa. Kita sangat bahagia sekali melihat anak-anak Abilasa yang dengan semangatnya menerima kami untuk berkenalan kepada bunda-bunda yang dari Kalimantan, dan sambutannya sangat bahagia, sosialisasinya juga sangat bagus kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak bisa berkomunikasi langsung kepada anak-anak Abilasa. Harapan saya untuk semua daerah ya, karena yang kami dengar dari Pambimas Pusat, di daerah itu ada 5 atau 6 TK ya Bunda, PAUD. Jadi kalau bisa semua daerah itu bisa dibuka TK-TK baru atau PAUD-PAUD baru, terutama dari ibu-ibu WHDI-nya. Karena itu program pemerintah dan agama lain ada TK. Kenapa agama kita sedikit? Itu yang saya sedih banget gitu ya. Karena orang bisa, kenapa kita tidak? Gitu. Jadi kita harus semangat untuk membangun generasi kita yang masih muda banget gitu. Mungkin penyampaian saya itu, saya harapkan untuk daerah-daerah lain semangat untuk membangun atau membuka TK-TK Hindu yang berada di Indonesia.
Pada hari ini kami merasa senang sekali kedatangan teman-teman tamu-tamu istimewa dari Kalimantan Timur, tepatnya dari Samarinda. Jadi ada 5 orang guru yang hadir pada hari ini di sekolah kami di TK Pertiwi Abilasa di Rawamangun. Dan pada kesempatan yang baik ini kami juga sharing ya tentang bagaimana mengelola TK yang kami kelola kurang lebih hampir 20 tahun ya. Jadi dengan umur yang sudah 20 tahun namun kami masih juga tetap belajar. Dan kalau hari ini ada teman-teman kami datang, ada Ibu Made Subamya, kemudian ada Bu Putu Ria, ada Bu Umi, ada Bu Dewi, ada Bu Wulan. Mereka adalah tenaga-tenaga pendidik dari TK-TK PAUD Hindu yang ada di Kota Samarinda. Dan dari cerita-cerita kami tadi, kami dapatkan satu kondisi ya, satu kondisi yang memang hampir sama yang dialami di Samarinda dengan yang kami ketika di Jakarta memulai membuka TK Pertiwi Abilasa ini. Memang syarat sekali dengan perjuangan ya, dimana sampai hari ini pun kami tetap berjuang untuk menunjukkan bahwa TK Hindu sangat-sangat diperlukan. Untuk apa? Generasi-generasi ke depan ini memerlukan jati diri ya, mengetahui siapa mereka sebenarnya gitu ya. Tidak diisi oleh ya yang bukan kebutuhan mereka terkait dengan perkembangan karakter, kemudian spiritual, rohani ke depan. Mereka harus tahu siapa dulu. Nah, ini basic menurut saya. Basic sekali untuk anak-anak kita, di mana kita tidak mau kehilangan mereka ke depan. Kita mau tetap bahwa mereka adalah satu kesatuan dengan kita. Mereka adalah generasi penerus kita, dan mereka lah yang harus mengawetkan agama Hindu. Nah, itu ya. Jadi kalau hari ini ada teman-teman dari Samarinda, kami bersyukur kami bisa sharing ya apa yang sudah kami lakukan di TK Pertiwi Abilasa, apa yang sudah kami lakukan selama ini ya Ibu. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bertemu untuk menemukan satu kata bahwa yuk kita bangkit, kita semangat untuk terus membangun generasi Hindu ke depan. Saya didampingi ada Ibu Dwi Arsawidanti. Beliau orang yang selalu bertugas membereskan semua administrasi. Ini menjadi satu hal yang sangat penting juga, bahwa kita bekerja tanpa ada administrasi, tanpa manajemen yang baik itu nggak mungkin bisa hasilnya baik. Nah, kemudian ada Bu Heni. Beliau guru TK juga yang luar biasa menurut saya, karena beliau guru kelas namun dia juga sangat expert di bidangnya, yaitu menari. Sehingga prestasi yang kita peroleh selama ini karena karya-karya Bu Heni yang luar biasa. Kemudian ada Bu Wayang Sulastri. Nah, beliau ini pegang TKA. Bagaimana mengatasi anak-anak ya. Nah, ini beliau paham sekali. Sehingga kerjasama ini sangat-sangat diperlukan untuk Pertiwi Abilasa. Kemudian ada Mbak Yati yang memang juga ikut membantu bagaimana menangani anak-anak yang masih belum mau masuk kelas, yang masih belum mau lepas dari orang tuanya. Kita perlu. Jadi ini sebuah kesatuan Mas Biko, saya kira ya. Suatu tim yang memang harus saling bekerja sama, saling percaya, kita berbagi tugas. Ketika misalnya kita keluar, ada satu guru yang tidak bisa, kita harus bisa mengcover kegiatan di sekolah, harus tetap berjalan. Nah, itu adalah tim yang ada di Pertiwi Abilasa, di samping ada guru-guru lain yang memang juga sangat-sangat membantu. Kami tidak menunjukkan sesuatu yang istimewa, bahwa pembelajaran yang kami lakukan itu dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan. Karena anak belajar dari pembiasaan-pembiasaan tersebut. Kemudian anak belajar dari model, role modelnya siapa. Ya, nah kami mencoba menjadi role model untuk mereka dengan membelajarkan sebuah pembiasaan dari mulai kegiatan sehari-hari. Bagaimana mereka dari mulai bangun tidur sudah menyadari dirinya bahwa saya anak Hindu,
saya punya doa-doa yang bisa kita banggakan ketika ada teman-teman lainnya bertanya, kalau kamu berdoa bagaimana caranya? Kamu sembahyang bagaimana caranya? Hanya hal-hal yang sederhana keseharian itu yang kita perlihatkan kepada teman-teman kami dari Kalimantan Timur ini, dari kepada Ibu Made Subamnia dengan teman-teman, bahwa ketika kita punya satu visi misi tentang pendidikan Hindu, mudah-mudahan ini menyebar ke seluruh Indonesia. Karena bagaimanapun kecilnya pendidikan PAUD ya yang dilakukan ibu-ibu, terutama mungkin ibu-ibu WHDI yang banyak berkecimpung untuk pendidikan anak usia dini ini, harapan saya yuk kita satukan visi misi, kita bangun anak-anak kita, generasi muda kita melalui pendidikan PAUD yang sangat-sangat mendasar, di mana itulah bekal hidup mereka kelak, menurut saya itu.